Baik, saya akan buka sesi industri dan pemerintah pada hari ini. Sebelumnya, selamat pagi rekan-rekan peserta mikrokredensial AI Hostelcom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Aris Sulistyo Prabowo dan yang kami hormati Bapak Ahmad Yusuf Nasiruddin selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Chasy Setianingsih selaku instruktur pembahas serta seluruh instruktur dan peserta mikrokredensial kelas TLU yang hadir pada hari ini. Selamat datang di acara sesi industri dan pemerintah 4. Adapun tema bahasan kita hari ini adalah Application of AI dan Data Analysis in Industry 4.0. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan SIP kali ini diberikan kelancaran sampai acara berakhir. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dewi Iswaratika selaku Master of Ceremony SIP 4. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, akan ada pembukaan oleh saya sendiri, kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan moderator dan perkenalan narasumber oleh moderator. Kemudian akan ada pembahasan dan tanya jawab nanti beserta para narasumber pada hari ini. Nanti juga akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat oleh instruktur pembahas kepada para narasumber. Kemudian kita akan tutup dengan dokumentasi. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita lanjutkan kegiatan ini untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera dan mendengarkan dengan hikmat. Baik, teman-teman, sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan moderator kita pada SIP hari ini. Perkenalkan, moderator kita hari ini adalah Mbak Mutia Rahmi Khairunisa, yang merupakan mahasiswa jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan 2018 di Telkom University. Sebelumnya, Mbak Mutia ini pernah menjadi Sekretaris TOSCA, yaitu Telecommunication Science Association di Telkom University.
Kemudian sampai saat ini juga Mbak Mutia sedang menjabat sebagai asisten praktikum sistem komunikasi dan sebagai asisten riset IMV atau Image Processing and Computer Vision Laboratory di Telkom University. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan Mbak Mutia untuk memandu sesi kali ini. Silakan Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebelum mulai mungkin saya menyapa dulu narasumber kita ya, Mas Yusuf dan Mas Ari. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Mutia. Ya, alhamdulillah baik ya Mas ya. Untuk Mas Arinya apakah sudah ada? Alhamdulillah baik juga Mbak. Oh iya, oke. Sebelum kita mulai ke penyampaian materi, mungkin dari operator bisa menampilkan CV dari kedua narasumber kita terlebih dahulu. Baik, untuk narasumber pertama kita yaitu ada Mas Ahmad Yusuf Nasiruddin, ST. Beliau merupakan data analis di Ericsson ya. Jadi untuk latar belakang pendidikannya, Mas Yusuf ini merupakan alumni dari Teknik Telekomunikasi Telkom University dan lulus pada tahun 2019. Kemudian beliau juga merupakan anggota dari AI Research and Developer Telkom Indonesia. Kemudian menjadi Chief Technology Officer di LIP Indonesia di tahun 2021. Kemudian sekarang menjadi data analis di Ericsson dari Juli 2021. Baik, ke narasumber kedua. Nah, untuk narasumber kedua kita ada Mas Ari Yulistio Prabowo ST. Beliau menjabat sebagai Senior Data Analis Harian Kompas, kemudian juga menjadi Current Marketing Data Analyst Manager di ULA, lalu juga menjadi founder di Kultigo. Untuk latar belakangnya, beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Teknik Nuklir dari tahun 2015 sampai 2019. Baik, itu tadi profil dari kedua narasumber kita ya, teman-teman semuanya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin bisa langsung ke penyampaian materi saja dari Mas Yusuf terlebih dahulu. Silakan, Mas. Ini saya izin share screen ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengulang dari Mbak Mutia tadi, perkenalkan saya Ahmad Yusuf Nasiruddin. Saya lulusan Telkom University tahun 2015, jurusan Teknik Telekomunikasi. Nah, untuk namanya itu yang dijelaskan tadi ya. Jadi saya mulainya itu dari researcher di ILT University atau Image Processing and Vision, lalu lanjut jadi researcher juga di ICOMS, dan setelah itu ke AI Engineer di Indonesia, dan juga kebetulan waktu itu dapat kesempatan untuk jadi trainer di BTS dan sekarang sedang merintis startup juga Live Indonesia sebagai situ menjadi data analis di divisi business operation di Ericsson Indonesia. Untuk topik yang saya angkat kali ini adalah AI sebagai alat validasi untuk data analisis. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama profil Ericsson Indonesia dulu ya. Terus data analisis itu ngapain bagi teman-teman yang mungkin penasaran ingin tahu. Lalu selanjutnya itu data science untuk image processing, dan yang terakhir untuk kasus deteksi. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa baca aja di website-nya Ericsson ya, di ericsson.com. Jadi Ericsson itu mungkin teman-teman mengenali sebagai HP Sony Ericsson. Nah, tapi kan sekarang udah nggak ada tuh HP-nya ya.
Jadi sebenarnya Ericsson itu nggak cuma di HP aja. Uh, Ericsson itu provide sebagai provider untuk ICT, untuk service provider. Jadi Ericsson itu menyediakan alat-alat atau perangkat telekomunikasi yang nantinya akan digunakan sebagai Mas Yusuf, punten, suaranya agak noise, Mas. Agak kecil gitu. kecil ya? Iya. Sekarang gimana? Masih ya? Iya, masih. Kalau sekarang? Sudah baik, Mas. Sudah lebih baik. Oh ya, oke. Lanjut ya. Nah, sejarahnya itu Ericsson ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson pada 145 tahun yang lalu, di mana dia itu ingin membuat sebuah akses komunikasi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, untuk service-nya itu ada network. Jadi seperti tadi kita mendevelop atau memanage network telekomunikasi untuk provider di Indonesia. Lalu ada digital service, lalu ada managed service dan emerging business. Nah, untuk customer-nya itu ada XL, Indosat dan Telkomsel untuk di Indonesia. Lalu lokasinya itu ada di Wisma Pondok Indah di lantai kedua dekat PIM 3. Oke, kita masuk ke data analisis ya. Jadi sebenarnya itu saya juga baru masuk ke data analis itu ketika masuk Ericsson. Jadi sebenarnya saya juga baru belajar selama beberapa bulan aja. Nanti kita sharing aja ya. Dan saya harap di sesi saya kali ini kita bisa interaktif. Jadi kalau mungkin saya terlalu cepat atau terlalu lambat bisa diingatkan aja. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dilakuin di data analis? Itu ada 5. Jadi ada gathering data, lalu cleaning data, modeling, interpretasi, dan storytelling. Nah, di data gathering ini, itu kita bisa membuat sebuah survei, bisa juga mengambil karakteristik visitor dalam sebuah website, atau juga bisa membeli dataset dari seorang spesialis. Nah, selanjutnya data cleaning. Nah, di sini itu kita akan memaintain atau menjaga kualitas dari data itu melalui sebuah bahasa pemrograman agar nanti interpretasinya itu tidak salah. Nah, yang ketiga itu data modeling. Jadi di sini kita mendesain struktur dari database yang nantinya akan dibikin. Nah, di sini kita juga memilih tipe data apa yang digunakan dan apa yang akan disimpan. Dan juga kita juga membuat
bagaimana si kategori data ini berrelasi dengan data yang lainnya. Nah, yang keempat adalah interpretasi data, yaitu di mana kita mencari sebuah pattern atau tren dari data yang nantinya akan dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan ini itu biasanya akan diajukan oleh user. User itu adalah orang yang mengharapkan insight-insight yang akan kita temukan nanti. Nah, yang terakhir adalah storytelling. Di sini itu ada proses atau saat di mana kita mempresentasikan data atau dashboard yang sudah kita bikin atau buat. Nah, saat mempresentasikan kita itu dapat membuat sebuah visualisasi seperti chart atau grafik atau writing reports, dan itu tadi dibuat sebuah dashboard. Nah, ini ilustrasinya sedikit ya. Jadi ketika kita mempunyai raw data, itu biasanya raw data itu akan mengandung data yang berbeda-beda, lalu ada data yang kosong, dan juga ada data yang mungkin tidak berguna. Nah, dari situ hal-hal seperti ini harus kita hilangkan atau kita minimalisir menjadi sebuah clean data, di mana di clean data ini harusnya itu setiap dalam satu kolom itu tipe datanya harus sama, dan juga tidak ada data yang kosong, dan juga biasanya di clean data itu datanya dimensinya lebih kecil karena hanya dipilih data-data yang berguna atau yang kita inginkan saja. Nah, dari clean data ini itu bisa kita dapatkan sebuah atau insight, di mana insight ini itu harus insight yang menarik, lalu juga sesuai dengan konsiderasi user atau si orang yang mengharapkan insight dari kita, dan juga ketersediaan datanya. Jadi tidak bisa kita sembarang mengambil insight ya, Kak. Bisa saja insight yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh usernya. Dan juga bisa saja insight-nya itu tidak didukung oleh data yang disediakan. Nah, untuk membuat visualisasi data yang bagus itu ada 3 faktor ya, ada data, fungsi, dan desainnya. Jadi visualisasi itu harus mencakup ketiga ini. Jadi tampilannya harus bagus, tapi tetap illegible, lalu juga datanya itu harus tidak kompleksitasnya itu minimum, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dashboard yang cukup baik ya, di mana dashboard ini tuh simple dan mudah untuk dipahami, lalu juga palet warnanya itu bagus, menarik atau eye catching, lalu judul di setiap chartnya itu jelas, jadi tidak terjadi sebuah misunderstanding, dan setiap tulisannya itu dapat dibaca dengan mudah. Nah, untuk tools yang digunakan di Ericsson itu ada beberapa, itu diantaranya Power BI, lalu ada Tableau, Excel, lalu Dataiku, Python, Jupyter Notebook, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya sebagai data analis itu ketika kita sudah menyampaikan atau mempresentasikan dashboard kita, itu tugasnya sudah selesai. Paling update dashboardnya per bulan atau per rentang waktu yang sudah ditentukan. Nah, tetapi ternyata tidak di kasusnya Ericsson ya. Di sini ada
salah satu dashboard yang pernah saya buat. Jadi Ericsson ini itu dia bekerja sama dengan banyak vendor di Indonesia untuk membangun sarana telekomunikasi. Nah, di setiap vendor ini dia mempunyai banyak engineer yang sebagai orang yang nantinya di site memasang si perangkat telekomunikasinya. Misalkan masang antena atau sinyal generator atau yang lainnya di site-nya. Nah, di situ saya disuruh untuk buat sebuah dashboard di mana untuk mengukur check-in performance dan check-out performance-nya. Nah, di check-in performance ini itu ada on-site dan not on-site. On-site itu di mana si engineer-nya ini benar-benar datang ke site-nya dan melakukan tugasnya. Nah, not on-site itu ketika engineer-nya dia tidak datang ke site-nya. Jadi kayak alat untuk presensi aja gitu sih, gampangannya. Nah, ketika saya presentasikan ini ke user, menariknya adalah si user ini tanya, apakah data ini valid dan bagaimana cara memvalidasinya. Nah, untuk saat ini di Ericsson itu untuk memvalidasi si sistem presensi ini masih menggunakan foto dari sebuah aplikasi Android, di mana fotonya nanti akan mengandung longitude dan latitude tempat di mana foto itu diambil. Jadi nanti si longitude dan latitude-nya ini bakalan dibandingkan dengan longitude dan latitude-nya site-nya. Ketika pada jarak tertentu berarti dia masuk ke on-site, ketika melebihi jarak tertentu berarti dia masuk ke not on-site. Itu untuk lokasinya. Tapi bagaimana untuk fotonya? Nah, misalkan ada kasus seperti ini ya. Di sini longitude dan latitude-nya itu benar, dia di site-nya. Tapi tidak ada objek atau foto si engineer-nya. Nah, kita kan tidak tahu ya apakah foto ini itu benar-benar si engineer itu yang ngambil atau dia cuma nitip temannya aja gitu kan ya. Nah, kira-kira nih kalau dari teman-teman model AI apa yang bisa kita gunakan untuk membantu validasi data di dashboard yang saya buat. Nggak mungkin kan kalau kita menceknya satu-satu seperti yang pada sistem yang sebelumnya, karena bisa kita ketahui jika aktivitas check-in dan check-out-nya itu sangat banyak sampai ribuan. Nah, maka dari itu di sini saya disuruh untuk membuat sebuah model AI untuk memvalidasi si data atau dashboard yang saya gunakan. Nah, di sini masuk ke data science for image processing, yaitu untuk kasus deteksi ya. Karena untuk validasinya itu membutuhkan sebuah muka, dan muka ini harus dikenali sebagai si user yang memfoto. Di sini saya membuat sebuah sistem deteksi atau lebih tepatnya deteksi wajah. Nah, di sistem deteksi ini itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah lokalisasi, di mana lokalisasi ini itu adalah proses di mana kita atau sistem mendefine posisi dari objeknya menggunakan bounding box. Nah, ini namanya bounding box. Dan di bounding box ini ada informasi XY, WH-nya. Nah, XY itu adalah koordinat titiknya, WH itu width, H-nya itu height. Jadi di bounding box ini ada informasi seperti itu. Nah, ketika kita sudah
atau sistemnya sudah melakukan lokalisasi objeknya, secara otomatis si sistem ini bakalan cropping objeknya, atau pada kasus ini adalah mukanya. Nah, ketika sudah dilakukan cropping muka, yang terakhir melakukan klasifikasi, atau biasa disebut juga rekognisi ya. Nah, di proses rekognisi ini itu diharapkan sistemnya dapat melakukan rekognisi dengan ke kelas yang benar, misalkan user 1, lalu user 2, dan yang lainnya. Nah, terdapat dua jenis objek detektor dalam AI ya. Yang pertama itu adalah two-stage detector. Di antaranya itu adalah keluarga dari RCNN. Nah, di mana two-stage detector ini mempunyai akurasi lokalisasi dan rekognisi yang tinggi. Nah, biasanya sistem yang seperti ini itu digunakan untuk deteksi objek untuk medical image atau image atau gambar medis ya. Nah, kalau di gambar medis itu kan kita sebisa mungkin untuk meminimalisir errornya. Nah, sedangkan yang lainnya adalah one stage detector. Nah, di sini itu ada SSD atau single shoot detector, dan juga ada YOLO atau you only look once. Nah, di one stage detector ini itu memiliki speed inference yang tinggi. Nah, namun tentu saja akurasi lokalisasi dan rekognisinya itu akan di bawah dari two stage detector. Nah, bedanya apa sih? Jadi di two stage detector itu terdapat dua proses deteksi. Yang pertama adalah RPN atau Region Proposal Network, di mana network ini akan mengenerate proposal untuk bounding box-nya. Nah, setelah proposalnya itu di-generate, barulah nanti bounding box-nya ini akan digunakan untuk proses deteksi yang sesungguhnya atau di second stage-nya. Nah, itu kenapa si two-stage detector ini memiliki akurasi yang tinggi. Karena dia bisa dibilang melalui proses 2 kali deteksi. Tetapi dengan kekurangannya adalah waktunya yang akan menjadi lama. Nah, untuk one stage detector itu tidak ada proses RPN atau Region Proposal Network. Jadinya karena hanya satu kali proses deteksi, maka dari itu si akurasinya akan menjadi lebih sedikit atau lebih kecil dari si two-stage detector. Namun dia memiliki kelebihan speed-nya dan efisiensinya yang lebih tinggi. Nah, biasanya one stage detector ini digunakan untuk kasus-kasus yang membutuhkan real time ataupun kasus yang mempunyai batasan spesifikasi hardware yang rendah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa general parameter di CNN ya. Jadi ada kernel, stride, dan padding. Nah, kernel itu adalah sebuah filter yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan konvolusi. Lalu stride itu adalah berapa kali kernel ini akan bergeser ketika proses konvolusinya. Nah, seperti ini. Di ilustrasinya itu kita menggunakan stride 1, jadinya kernelnya yang hijau ini, dia bergesernya jaraknya 1 pixel 1 pixel. Nah, padding itu untuk menambah dimensi dari gambar inputnya agar sesuai dengan kernelnya ketika dilakukan konvolusi. Nah, di sini bisa kita lihat ketika proses konvolusi itu
setiap satu kernel akan menghasilkan satu nilai. Nah, nilai-nilai baru ini akan menjadi sebuah matriks baru yang nantinya akan kita sebut sebagai feature atau fitur. Nah, ini contoh fitur-fitur gambar yang setelah dilakukan proses konvolusi. Nah, selanjutnya ada epoch dan architecture. Epoch adalah banyaknya iterasi yang dilakukan oleh sistem untuk mempelajari si datasetnya. Jadi misalkan nih, saya punya dataset, di mana datasetnya ini itu punya 1000 gambar. Nah, satu epoch berarti satu kali dari 1000 gambar itu masuk ke dalam sistem untuk dipelajari. Jadi misalkan kita punya 10 epoch, berarti si 1000 gambar ini itu bakalan masuk ke arsitekturnya itu sebanyak 10 kali. Nah, sedangkan arsitektur itu adalah susunan dari layer-layer yang kita gunakan. Nah, arsitektur ini tuh ada banyak ya, ada ResNet, ada ResNext, ada VGG, dan lain sebagainya. Nah, di dalam arsitektur itu ada namanya node dan weight. Nah, node dan weight ini akan digunakan untuk proses perhitungan yang namanya backpropagation. Backpropagation ini itu ada dua proses. Yang pertama adalah feed forward dan feed backward. Nah, feed forward itu proses di mana kita mengkalkulasi node-nya. Jadi misalkan nih, kita ingin mencari node H1 ya. Nah, H1 itu rumusnya adalah X1 dikalikan dengan W1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan W2. Nah, ditambah dengan bias jika kita menggunakan bias. Setelah ditemukan H1 ini akan masuk ke namanya fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini itu ada beberapa, ada sigmoid, ada ReLU, dan yang lainnya. Gunanya adalah agar si nilai dari H1 ini nantinya tidak akan menjadi nilai yang tak hingga, atau gampangannya memberi rentang pada nilai H1 ini. Nah, ketika H1 dan H2 itu sudah ditemukan, selanjutnya adalah menghitung P1 dan P2. Rumusnya sama ya, tinggal node yang di sini dikalikan with ini, ditambah node H2 dikalikan dengan weight yang ini, W6, ditambah dengan bias jika menggunakan bias. Ketika sudah ditemukan P1 dan P2, kita akan menghitung total errornya. Contohnya, ketika P1-nya 0,75 dan P2-nya 0,77, sedangkan target yang diinginkan adalah target satunya itu 0,01, sedangkan target T2-nya atau target 2-nya itu 0,99. Di sini kan terdapat sebuah jarak ya, dari 0,75 ke 0,01. Nah, jarak ini itu adalah errornya, karena T1 itu adalah acuan dari P1. Jadi diharapkan P1 ini nilainya akan mendekati dari nilai T1-nya. Begitu juga dengan yang P2-nya. Jadi nilai P2 ini harus atau diharapkan mendekati dengan nilai T2-nya. Maka dari itu di sini kita harus menghitung errornya atau jaraknya. Nah, ini adalah rumus MSE ya. Kalau teman-teman udah pernah lihat mungkin mean square error. Jadi karena kita menggunakan dua kelas di sini, jadi N-nya akan menjadi 2. Nah, rumusnya adalah setengah dari target dikurangi P dikuadratkan. Nah, pada contohnya itu di sini setengah dikali 0,01 dikurangi dengan 0,75 dikuadratkan ditambah dengan setengah dikalikan dengan 0,99 dikurangi 0,77 dikuadratkan. Nah, totalnya akan jadi 0,29. Ini adalah total errornya.
Nah, ketika total errornya itu sudah ditemukan, proses selanjutnya adalah feed backward. Nah, ini adalah proses di mana si sistem akan mengupdate weight-nya. Jadi di sini ada 8 weight. Nah, weight ini itu harus diupdate satu persatu. Nah, rumusnya adalah delta, misalkan kita mau menghitung W5 ya. Delta W5 itu adalah diferensial dari si total errornya dibagikan dengan diferensial dari W5-nya. Nah, untuk W5 yang baru atau W5 aksen itu menjadi W5 actualnya dikurangi dengan mu atau learning rate dikalikan dengan delta W5 yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, itu. Nantinya si weight ini semuanya akan terupdate dan ketika semuanya sudah terupdate, prosesnya akan mengulang dari feed forward lagi. Karena di sini kan weight-nya sudah baru kan, maka H1, H2, P1 dan P2-nya akan menjadi baru lagi. Nah, ketika punya P1 dan P2 baru, maka total error-nya menjadi baru lagi kan, berubah lagi. Nah, seperti itu terus sesuai dengan IPOH yang sudah kita definisikan di belakang atau sebelumnya. Ataupun bisa juga dengan kita men-set sebuah target error agar menghentikan trennya. Nah, diharapkan dengan penggantian weight itu si total error ini akan mendekati 0. Gitu. Nah, selanjutnya adalah YOLO. Di sini ada you only live once. Nah, kenapa saya menjelaskan YOLO? Karena untuk kasus validasi dashboard yang tadi, itu prototipenya saya menggunakan YOLO. Alasannya karena itu kan sebuah aplikasi mobile ya, jadi kan nggak semua orang atau nggak semua engineer mempunyai HP yang bagus. Jadi sebisa mungkin modelnya itu harus dibikin seenteng mungkin, seperti itu. Nah, di YOLO itu ada proses namanya grid distribution dan centroid retrieval. Ketika ada inputan sebuah gambar, YOLO akan membagi gambar ini menjadi S kali S grid. Nah, ini kan kelihatan ya, ada garis-garis gitu. Nah, ini adalah gridnya. Nah, ketika sudah dibagi menjadi grid, nah YOLO akan memprediksi untuk satu grid ini menjadi satu kelas. Nah, misalkan grid ini itu diprediksi sebuah atau seorang manusia ya, person. Nah, selanjutnya dia akan mengenerate si central bounding box-nya untuk nantinya akan digunakan ke proses grid classification dan bounding box prediction. Nah, ketika YOLO udah dapat si centroidnya, dia akan mengenerate bounding box. Nah, di YOLO ini dia akan mengenerate 2 bounding box seperti ini, misalkan yang ini dan yang ini. Nah, karena bounding box yang di-generate itu nilainya fix atau jumlahnya fix, ini yang membuat YOLO ini menjadi efisien dan cepat. Berbeda dengan yang two-stage detector tadi ya, dimana kalau two-stage detector itu kan dia harus generate proposal network dulu kan, atau proposal bounding box dulu. Nah, itu kan jumlahnya bisa tak hingga ya, si proposal bounding box-nya. Nah, itu prosesnya bakalan menjadi lama. Nah, ketika ada beberapa bounding box yang di-generate, bagaimana caranya kita memilih satu bounding box yang paling bagus? Nah, caranya itu menggunakan IOU equation atau intersect over union. Nah, di sini ada 3 kasus IOU ya.
kasus yang pertama, itu intersection-nya dia mencakup semua daerah kotak oranye ini. Maka dari itu untuk intersection-nya dia ada di nilai maksimum. Nah, tetapi untuk unionnya dia mencakup kotak yang biru ini. Maka dari itu unionnya juga bakalan bernilai tinggi. Nah, ketika dibagikan IOU-nya kan bernilai kecil. Maka ini salah satu contoh yang buruk atau yang kurang baik. Nah, contoh kedua ini adalah contoh yang baik. Nah, kenapa? Karena untuk intersection-nya dia mencakup hampir semua daerah kotak oranye dan unionnya itu juga tidak terpaut jauh dari intersection-nya. Jadi ketika dibagikan itu nilai IOU-nya akan mendekati 1. Nah, yang ketiga itu juga contoh yang kurang baik, di mana intersection-nya itu hanya sebagian kecil dari daerah kotak kuningnya, sedangkan unionnya itu daerah di luar intersection-nya, yaitu yang di kuning ini dan ditambah yang di biru ini. Maka dari itu nilai IOU-nya akan menjadi kecil. Nah, seperti itu. Jadi di project ini itu saya melakukan image processing untuk memvalidasi data yang atau dashboard yang dibikin tadi. Nah, mungkin cukup sekian sih penjelasan dari saya. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yusuf ya telah menyampaikan materi terkait Ariksan dan proyeknya di Ariksan itu gimana. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke narasumber kedua yaitu Mas Ari. Halo. Ya, Mas Ari silakan untuk menyampaikan materinya, Mas. Iya, oke. Terima kasih Mbak Mutiara. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, saya mau sapa dikit deh sebelum saya mulai ya. Di sini ada Bapak Agus Pratondo dan juga Ibu Kesi Setianingsi. Halo Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Mas Ari. Iya, terima kasih sudah hadir. Iya, pagi Ibu juga. Ya, terima kasih banget nih udah kasih kepercayaannya buat saya untuk menyampaikan materi terkait dengan mungkin data analis, data science, ataupun AI, machine learning gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mungkin yang di awal tadi dari Mas Yusuf wonderful sekali untuk materinya, dan biar supaya lebih variasi saya akan menjelaskan mungkin lebih ke ranahnya bagaimana sih suatu machine learning itu akan terjadi gitu ya, karena di sini saya lihat bahwa kegiatannya Dikti terkait dengan microcredential ini lebih ke penerapan AI dan juga ke bagian kalau nggak salah saya lihat itu adalah bagaimana kita menggunakan datanya dari segi di industri 4.0 gitu ya. Oke, nah ini saya langsung aja share untuk materi saya sebentar. Ya, saya izin share dulu. Oke. Yap. Jadi untuk materi kita hari ini mungkin tidak akan membahas soal machine learning lainnya, tapi bagaimana untuk teman-teman mahasiswa di sini bisa sampai ke tahap machine learning model itu dan penerapannya itu apa sih sebenarnya yang harus kita siapin gitu ya. Karena saya lihat tuh banyak juga dan komprehensif juga yang udah disampaikan dan udah ditulis untuk materi dari Dikti, mulai tahapannya terkait dengan data preparation, kemudian data cleansing, kemudian data processing, dan sampai ke tahap penerapan AI-nya. Gitu. Nah, tadi udah disampaikan tuh di bagian terakhir untuk penerapan AI-nya oleh Mas Yusuf, mungkin saya akan lebih membahasnya yang dari awal sampai sebelum penerapan AI-nya gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum saya masuk
ke 5 materinya di sini. Mungkin kita perkenalan dikit lah ya terkait dengan saya. Mungkin tadi dijelaskan juga. Jadi di sini profil saya, tadi sudah disampaikan bahwa saya jurusannya teknik nuklir, yang dimana memang agak beda sebenarnya dengan kegiatan yang saya lakukan gitu ya, terkait dengan data analis, kemudian data scientist, di mana starting point-nya sebenarnya dari saya itu adalah sebagai research assistant analyst, itu dari company yang bergerak di bidang nuklir sebenarnya. Dan dari sana ada kata analisnya nih, kira-kira bisa nggak ya ke kegiatan data scientist. Dan di sini saya sebagai data scientist di Rukita sebelum saya finally itu sampai ke paling atas, yaitu marketing data analyst manager di ULA gitu. Dan di sini saya memang lagi bekerja di 2 tempat. Yang pertama adalah senior data analyst di Kompas, dan juga yang kedua adalah di marketing data analyst manager gitu. Oke, nah di sini teman-teman bisa connect saya. Kebetulan saya seneng banget nih nulis untuk terkait dengan data, terkait dengan apa sih impact yang bisa kita hasilkan dari sebuah data gitu. Yaitu ada 3 platform yang saya gunakan. Ya, kebetulan saya nggak punya Instagram, Facebook punya sih gitu ya. Tapi sosial media yang sering saya gunakan di sini ada 3. Mungkin kalau teman-teman mau coba connect saya, itu ada di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja tulis Aris Lustio Prabowo di LinkedIn, karena memang profesional untuk teman-teman misalnya nih ya, untuk mendapatkan atau mencari kerjaan tuh LinkedIn memang powerful banget. Jadi kalau bisa dibikin dari sekarang tuh portofolio teman-teman tuh ngelakuin aktiviti apa aja tuh langsung di LinkedIn, dan ya hopefully misalnya teman-teman dapat tawaran pekerjaan tuh it will be better gitu. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan Medium. Jadi sini saya lumayan banyak nulis, sekitaran 11 artikel sih, belum banyak ya. Di sini ada banyak tentang datanya, kemudian sering bahas juga tentang investasi gitu ya, bukan investasi yang lain yang aneh-aneh, tapi investasi bagaimana investasikan skill kita sendiri untuk diaplikasikan lagi ke real industry misalnya gitu. Jadi lebih ke investasi ilmu untuk penerapan pekerjaan kita lebih baiknya lagi. Dan yang nomor 3 adalah GitHub. Nah, kemudian karena di sini kita akan main coding dan segala macamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngoding, kemudian codingannya itu ngelakuin project gitu ya, kemudian codingannya dilihat oleh beberapa katakanlah calon company yang tertarik dengan teman-teman, dan ketika lihat, wah ini bisa nih ngelakuin apa yang kita butuhkan di company gitu ya. Jadi itu akan sangat-sangat bagus banget untuk teman-teman meletakkan codingannya di GitHub. Dan di sini saya ada satu repository atau gudang gitu ya, yang dimana teman-teman tuh bisa belajar tentang data science. Itu ada di data science learning. Di situ almost complete, belum terlalu complete. Di sini step by step dari data preparation, exploratory data analysis, atau data visualisasi, kemudian penggunaan machine learning model gitu ya, sampai ke tahap mungkin deep learning yang udah disampaikan oleh Mas Yusuf tadi gitu. Nah, oke, mungkin itu aja yang untuk saya share sebelum saya masuk ke materi terkait dengan data science itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa ngulik dari sekarang gitu ya, kira-kira apa sih yang dilakuin Mas Ari gitu ya. Oke, nah ini saya balik lagi ke PPT. Jadi di sini agak pelan dulu ya. Jadi di sini saya sangat excited banget kalau dia diundang ke acara seperti ini gitu. Nah, jadi di sini tuh saya akan lebih ngebahas tentang data science dan juga analitik. Kenapa sih ada analitiknya gitu ya? Karena memang untuk sekarang, for your information teman-teman, di company itu memang kita dibutuhkan oleh data banyak ya, ada data science, data analyst, dan ada juga data engineer gitu. Tapi sebenarnya real case di industri yang memiliki produknya itu sendiri, maksudnya adalah bukan konsultan yang mengerjakan produk company lain, melainkan adalah ada juga tipe company atau perusahaan yang memiliki produk sendiri dan kemudian mereka pengen menganalisis produknya. Nah, karena punya produk sendiri, maka dari itu apapun yang dilakukan oleh tim data, baik data engineer, data analis, data scientist, itu it's all about business guys. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin advanced machine learning atau deep learning yang kece badai gitu ya, tapi kalau untuk penerapan bisnisnya itu nggak masuk, ya berarti machine learning modelnya belum dipakai dulu nih gitu. Nah, jadi saya akan lebih bahas gimana sih
data science, data analytic itu bisa improve business value untuk perusahaan. Itu dulu. Nah, di situ ya. Jadi yang pertama adalah why data science or analytic gitu ya. Why data science or analytic itu ada 4 poin yang saya temukan selama saya bekerja di bidang data gitu ya, almost mungkin 2 tahun lebih. Nah, di sini adalah yang pertama soal bisnis, teman-teman. Jadi business value-nya for company sustainability. Nah, itu juga masuk ke dalam nomor 2, yaitu data-driven decision making has skyrocket. Maksudnya gini, ketika teman-teman punya data, kalau dulu kita nggak tahu, oke, kita by feeling, kita ngelakuin action ini, and then decision-nya seperti ini, maka company sustain. Nah, kalau sekarang, itu masuk lagi ke poin 3, karena COVID, pandemic itu exist sekarang ya, almost 2 years, dan orang-orang tuh pada berubah gitu perilakunya, yang awalnya tadi mereka sering pergi ke tempatnya atau ke daerah lain atau misalnya untuk membeli barang itu langsung di tempat gitu, tapi semuanya itu change behavior, teman-teman. Jadi jadi bentar ya. Jadi di sini tuh mereka itu behaviornya berubah gitu ya, dan karena behaviornya mereka itu berubah, maka teman-teman harus melakukan tracking, dan hasil tracking yang tersebut itu harus dianalyze. Nah, tracking akan menghasilkan suatu data. Analisisnya akan dipakai untuk membuat decision making alias data driven dari hasil analisisnya. Nah, maka dari itu, impact-nya apa? Impact-nya adalah membuat nilai-nilai bisnis dari suatu company itu akan terus kalau bisa meningkat, tapi kalau nggak bisa tetap bertahan dengan business value yang sekarang, walaupun ada pandemik di COVID, walaupun ada pandemik gitu ya untuk COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini gitu. Nah, dari ketiga poin itu yang harus teman-teman siapin adalah yang pertama, the way teman-teman itu communication-nya itu gimana. Jadi teman-teman ketika menjelaskan suatu hasil analisis itu mesti teman-teman pahamin dulu audiensnya teman-teman siapa. Audiensnya teman-teman adalah orang-orang yang tahu bisnis, bukan orang-orang yang tahu terkait coding. Nah, kalau misalnya teman-teman oke, ngodingnya bagus, tapi kalau menjelaskannya ke orang-orang bisnis, tapi menggunakan bahasa coding, udah, pergi mereka, nggak tahu tuh maksudnya apa, gitu. Nah, yang kedua adalah analytical and design thinking. Nah, the way teman-teman juga untuk menyusun suatu, katakanlah rekomendasi dari hasil analisisnya teman-teman, itu juga per poin dan poin. Yang dimana setiap slide itu akan berkesinambungan dengan slide yang lainnya dari hasil analisisnya teman-teman. Nah, itu semua akan digabungkan menjadi satu untuk menjawab ketiga soal ini gitu. Karena di dalam dunia industri teman-teman yang harus teman-teman siapin adalah kemampuan teman-teman dalam very very critical thinking-nya terkait dengan suatu hal yang dari kolega teman-teman itu miliki gitu. Karena kita tim data istilahnya mungkin lebih ke tim support ya. Maksudnya adalah ketika ada stakeholder butuh analisis, and then kita akan membantu mereka. Begitu juga untuk stakeholder yang lainnya, gitu. Jadi memang di sini kenapa sih teman-teman harus paham data science dan analitik itu sangat-sangat penting banget untuk di tahap awal, gitu. Karena it's not only about machine learning, but it's only about the how teman-teman itu communicate-nya, gitu, dan memberikan business impact-nya. Baru part of machine learning AI-nya itu juga akan masuk untuk business value-nya ketika semua datanya itu udah beres, udah ada analisisnya, baru bagaimana kita mengautomasi suatu analisisnya kita itu dengan menggunakan penerapan AI gitu. Oke? Nah, itu untuk why data science or analytic-nya. Oke, kita back dulu ya. Kita back dulu. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya apa sih yang teman-teman tuh harus siapin gitu ya, secara skill yang harus dibutuhkan gitu. Jadi di sini mungkin gambaran dari source data science career. Di sini mereka menyampaikan bahwa, dan saya memang sangat setuju juga dengan alur yang sudah mereka buat ya. Jadi yang pertama adalah foundation data skill-nya. Nah, foundation data skills, teman-teman harus siapin yang namanya statistik. Nah, di GitHub saya, itu ada bahas soal statistik basic atau introduction of statistik intermediate sampai statistik advance.
Nah, statistik di sini tuh tidak hanya soal mean, median, modus, tapi terkait dengan bagaimana teman-teman ngelakuin yang namanya hypothesis testing. Itu adalah tes terhadap hipotesa atau dugaannya teman-teman. Apakah suatu data yang dihasilkan akan terjadi juga di minggu yang selanjutnya misalkan. Atau misalnya teman-teman sekarang ada di company yang memiliki produknya sendiri, tapi bingung kira-kira produk mana yang paling menguntungkan. Itu namanya A/B testing. Nah, A/B-nya itu dites kedua produknya dengan jumlah audiens yang sama dan kita akan lihat produk mana yang memberikan engagement yang lebih tinggi. Nah, itu juga ada masuknya di dalam statistik. Kemudian masuk ke dalam salah satu yang lainnya terkait foundation data skills, itu juga ada data analysis dan data visualization. Nah, yang udah disampaikan juga sama Mas Yusuf itu ada dashboard gitu ya. Nah, itu merupakan data visualisasi. Mungkin saya akan tunjukkan juga terkait beberapa hal, tapi saya tidak menyampaikan atau tidak memunculkan data dari company ya, teman-teman mohon maaf karena memang sifat data dari company itu konfidensial dan tidak boleh disebarkan kemana-mana, tapi no worries, saya udah siapin untuk yang bisa dilihat oleh teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya share ke Chrome saya lagi. Nah, ini saya menggunakan salah satu tools yang namanya Tableau gitu ya. Tadi juga ada disampaikan oleh Mas Yusuf, ada beberapa macam Power BI, Tableau, Google Data Studio, Looker, kemudian D3.js dan segala macamnya. Nah, ini saya yang munculkan Tableau-nya dulu gitu. Nah, salah satu bentuk data visualisasi itu seperti ini, teman-teman. Mungkin kita akan cek salah satunya kali ya. Nah, ini terkait dengan project yang saya lakukan terkait dari salah satu data perusahaan unicorn yang menjual tiket pesawat ya, teman-teman paham lah itu ya. Yang company mana itu. Nah, di sini data tersebut saya coba untuk cari tahu kira-kira sebelum COVID itu customer-nya berapa dengan katakanlah jumlah hari yang sama dengan data selama COVID dan juga hari yang sama. Maksudnya adalah jumlah hari yang sama. Jadi jumlahnya sama gitu ya. Jadi tidak ada bias dari suatu data ketika kita ingin mengcompare gitu ya. Nah, dari sini kita bisa paham, oke, ternyata pada produk yang company tersebut itu mengalami penurunan terhadap customer, total produk yang di-review dan segala macamnya gitu. Nah, jadi kita juga bisa melihat nih sebenarnya what happens gitu dengan number of review dari suatu kategori tiap kategorinya gitu ya. Attraction yang harusnya orang-orang tuh sering melakukan activity untuk belanja atau berlibur gitu ya. Nah, tapi selama COVID mereka mengalami penurunan gitu. Ada satu hal yang menarik ternyata. Ada yang namanya travel essential. Nah, travel essential ini adalah yang dimana produknya sebenarnya itu adalah PCR, kemudian antigen gitu, yang muncul ketika COVID-19 juga terjadi gitu. Maka dia mengalami peningkatan pada bagian kategori travel essential. Atau misalnya gini, kita ingin melihat kategori performance-nya gitu ya. Saya klik tadi kategori performance. Nah, kita akan tahu nih, oke, per attraction, per kategori untuk attraction tuh gimana secara pola datanya. Oke, di hari reviewnya orang-orang tuh lebih banyak nge-review di hari Monday, Tuesday, sama Wednesday. Kenapa gitu ya? Bukan karena mereka itu mengambil liburannya di hari tersebut, melainkan mereka mengambil liburannya di hari Jumat satu minggu, tapi baru bisa mereviewnya itu Monday, Tuesday, Wednesday gitu. Dan kita bisa juga lihat nih sebenarnya yang memberikan review terbanyak untuk kategori attraction, katakanlah Malang gitu. Jadi ada banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan di Tableau di sini teman-teman. Salah satunya mungkin ada tentang campaign performance atau kalau teman-teman suka dengan investasi yang saham, kripto gitu ya, itu juga bisa dibuat portofolio teman-teman menggunakan Tableau gitu. Oke, mungkin itu aja, nggak usah terlalu banyak untuk bahas Tableau-nya, karena nanti ada di sesi lainnya mungkin ya, dengan narasumber yang lainnya. Mungkin kita back dulu ke hal ini. Nah, setelah teman-teman udah tahu foundation data skill-nya itu apa aja, baru masuk teman-teman dengan label as a data analyst. Nah, data analyst di sini teman-teman melakukan yang namanya business intelligence, mirip dengan data visualisasi, tapi bahasannya itu lebih ke bisnisnya.
Jadi data visualisasi itu sebenarnya banyak ya. Ada kita pengen monitor suatu mesin yang ada di perusahaan pabrik gitu ya. Itu seperti apa? Itu data visualisasi. Tapi secara bisnis mungkin belum masuk gitu ya. Yang lebih ke bisnis terkait tadi produknya itu apa aja yang memberikan impact terhadap revenue-nya misalnya. Nah, jadi lebih ke business intelligence. SQL, Structured Query Language, yang dimana sering banget saya lakuin baik itu dari awal ya, Rukita, Kompas, Ula, itu tuh semuanya pakai query. Nah, query itu gimana? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, mungkin saya akan sedikit share lagi, tapi bukan query hasil yang ada di company. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita SQL, example, itu teman-teman akan melihat bentukan yang codingannya itu mungkin yang seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman seperti layaknya memanggil suatu data, nanti kalau nggak salah di bagian, saya kurang tahu, kayaknya di bagian microcredential ini ada di bagian mengumpulkan data kali ya. Nah, itu salah satu teknik mengumpulkan datanya ada di bagian sini, dari database gitu. Kalau misalnya kita datanya sudah ready ya di database ya. Nah, baru kita akan menarik data-data yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Bisa aja semua data kita panggil, tapi secara analitiknya tidak bisa semua kita ambil gitu. Harus melakukan suatu yang namanya data collection gitu. Oke, itu soal query-nya. Nah, terakhir untuk yang bagian data analisisnya, data analis adalah communications. Jadi jangan sampai teman-teman ketika udah mengambil datanya, bikin visualisasinya, tapi ternyata komunikasinya ini gimana, ada banyak AE-nya dan itu akan sangat sulit ketika nanti audiensnya melihat gitu ya hasil dari analisis teman-teman gitu. Karena the way teman-teman, saya juga ada Pultigo itu full terkait dengan communication dan juga data visualization. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana teman-teman biar supaya komunikasi teman-teman itu lancar dari A penjelasannya sampai Z itu benar berurutan dan audiens itu ngikutin itu gimana caranya ada di bagian Pultigo. Jadi cek aja di page saya di LinkedIn. Kemudian setelah data analis teman-teman sudah mulai pahamin SQL apa, business intelligence apa, communication apa, teman-teman kalau masuk ke bagian yang lebih tingginya lagi, katakanlah teman-teman tertarik dengan dunia AI dan juga machine learning, baru masuk ke tahapan data scientist, di mana di sana teman-teman akan menggunakan data baik itu big data, di sini yang namanya Hadoop, Spark, kemudian nanti teman-teman akan belajar soal cloud computing juga, menggunakan AWS, GCP, dan teman-temannya, dan yang paling atas tuh kalau teman-teman lihat tuh ada menggunakan bahasa pemrograman Python, itu ngoding, kemudian menggunakan predictive modeling, ya tadi udah dilihat juga salah satunya dari Mas Yusuf, dan juga membuat algoritma. Dan tidak terlepas dari, again, it's all about business, teman-teman. Jadi kalau misalnya ML udah dibikin, AI udah dibikin, tapi ke arah ke bisnisnya kurang oke, and then it's just machine learning model yang biasa, gitu. Oke, itu mungkin skill yang teman-teman perlukan untuk menjadi data scientist, data analis, atau data analitik gitu. Sorry, ini kita back dulu ya. Sebentar. Ini saya share ke sini. Nah, jadi skill yang teman-teman butuhkan yang tadi adalah yang ini ya. Nah, sekarang kita akan coba ngelihat secara bisnis case-nya. Apa-apa saja sih yang sebenarnya data scientist itu akan hadapin ataupun data analis gitu ya, terkait dengan bisnisnya. Ini karena saya bergeraknya di company yang memiliki produk, jadi kita akan lebih bahas soal bisnis untuk yang sesi ini gitu. Oke, yang bisnis case-nya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi yang pertama adalah soal data, tim data, itu bekerja sama dengan tim procurement atau tim pengadaan. Nah, kira-kira dari tim pengadaan itu kan mereka akan mengadakan barang, bekerja sama dengan tim finance untuk membeli barangnya. Dan kemudian si tim procurement ini pengen tahu insight atau informasi yang mereka inginkan terkait pengadaan barang mereka itu seperti apa. Di sini adalah
what kind of product that a company needs gitu ya. Jadi kalau saya akan oke, di sini nggak bisa ini ya, create tulisan ya. Oke. Nah, yang pertama adalah what kind of product yang company ini inginkan. Kira-kira adalah produk yang gimana aja sih yang bisa dilihat sama mereka. Karena produk itu kan banyak yang akan dibeli gitu ya. Dan kemudian beberapa dari stakeholder atau tim yang lain, katakanlah tim keuangan, pengen tahu produk apa aja sih gini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Excel, cari satu-satu, itu kan akan lama ya. Maka dibantu dengan tim data untuk memvisualisasikan produk-produk apa aja. Yang kedua adalah berapa sih budget yang tersisa untuk bulan ini. Kadang tim procurement itu udah melakukan penginputan suatu data, tapi untuk setiap hari ketika data itu diinput, maka dikalkulasi jumlahnya. Besok dihapus lagi, kalkulasi lagi kalau ada barang baru lagi. Nah, itu kan akan sangat memakan waktu gitu ya. Nah, maka dari itu akan diotomasi sama si data scientist. Nah, which product that needs to be bought soon gitu ya. Kira-kira produk mana sih yang mau habis, yang akan habis gitu ya di kemudian hari. Nah, itu bisa membuat preparation oleh tim procurement untuk membeli produknya gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh sangat membantu sekali. Yang kedua adalah produk nih, yang saya sering banget lakuin beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Jadi ketika kita ingin membangun suatu produk, karena saya itu di corporate iya, di startup iya. Nah, startup itu kan kencang banget ya pergerakan. Jadi mereka selalu membuat produk yang memang bisa fit dengan market. Nah, mereka akan cari tahu kira-kira apakah produknya kita memberikan user atau enggak, memberikan audiens atau enggak, engagement-nya ada enggak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya user itu masuk ke dalam aplikasi kita, kira-kira di bagian mana sih mereka itu paling banyak ulik-uliknya gitu ya. Katakanlah di bagian atas, tengah, bawah, yang mana yang paling banyak. Nah, kira-kira kalau misalnya kita ingin belanja di e-commerce, ketika kita ingin klik suatu button, kenapa? Button atau step kedua, yang awalnya adalah kita milih barangnya, step kedua kita check out barangnya, step ketiga kita bayar. Nah, kenapa di bagian setelah mereka step kedua check out, mereka nggak jadi bayar gitu. Nah, itu semua dianalisis oleh tim data, baik itu data analis sama data scientist gitu. Oke, nah ini terkait dengan business case-nya. Nah, next-nya adalah preparation to be a data scientist gitu ya. Atau teman-teman yang di sini saya juga kurang tahu semester berapa aja, tapi semester berapapun itu, teman-teman mesti untuk siapin kira-kira gimana sih preparation kita untuk berkarir di dunia data gitu ya, terutama data science. Nah, di sini lebih teman-teman working with data is a common task. Jadi biasa aja ketika kita tuh bekerja dengan data, tapi bekerja dengan hal yang kompleks yang bisa meningkatkan nilai-nilai bisnis dengan menggunakan data is the right for you to become a data scientist. Gitu. Salah satunya apa? Di sini teman-teman harus suka dengan technical dan non-technical. Jadi kalau teman-teman di sini yang jago technical banget, tapi teman-teman pengen jadi data scientist, teman-teman harus tahu nih, ada bagian non-technical yang teman-teman harus persiapin juga, yaitu communication-nya. Yang nomor 2 adalah ready to apply statistic. Kalau misalnya, saya juga kurang tahu di sini apakah semua jurusannya ada di bagian teknik atau bagian science, computer science, atau mungkin di sini ada juga yang masuk ke psikologi, atau yang di luar soshum misalnya gitu ya, yang tidak terlalu banyak exposure-nya ke matematika dan statistik. Nah, teman-teman mesti siapin nih dari sekarang. Oke, saya harus belajar tentang statistik dan matematika. Yang ketiga adalah soshum, mungkin the way mereka untuk storytelling bagus. Anak teknik mungkin kurang gitu, katakanlah ya, misalnya gitu ya, saya nggak mengeneralisir, tapi di sini teman-teman apapun itu background teman-teman harus bisa untuk menjadi storyteller yang baik. Seperti teman-teman ketika mendengar suatu atau video gitu ya, Harry Potter dan teman-teman itu langsung kayak, oh iya saya tahu itu. Nah, ketika teman-teman menjelaskan suatu informasi data,
make sure audiensnya teman-teman tuh, oh iya, dia yang ngejelasin suatu data ini gitu. Jadi akan lebih istilahnya lebih lengket gitu ya di memori audiens kita ketika kita bisa memberitahukan atau menceritakan hasil analisisnya kita gitu ya. Nah, again, terakhir, able to put all of them in the business value. Again and again, it's all about business, guys. Jadi, make sure teman-teman mesti paham juga terkait kenapa sih saya harus melakukan analisis ini gitu ya. Karena ini akan improve bisnis bagian ini gitu. Jadi teman-teman paham ketika ngelakuin analisis tuh paham banget gitu apa yang akan dilakukan gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir adalah impact bisnis yang dilakukan oleh data science dan data analysis seperti apa gitu. Nah, ini mungkin yang saya alamin bukan dari company yang saya tempat bekerja, tapi melainkan bisnis yang saya lakukan. Jadi kemarin, tahun kemarin sebelum COVID tepatnya, tapi sekarang sudah tidak jalan, akan jalan mungkin di tahun depan, itu hidroagro. Di sini saya memiliki bisnis hidroponik namanya, dan di sini alhamdulillah pada waktu itu saya belajar digital marketing, tapi belum belajar data. Nah, tahu melakukan marketing suatu data supaya dibeli oleh customer, tapi nggak tahu kira-kira action setelah itu apa untuk mengolah data marketingnya. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran terkait dengan data science, data analitik, akhirnya saya mampu meningkatkan 50% customer acquisition. Maksudnya adalah 50% customer baru gitu ya, yang saya dapatkan. Di sini hampir seluruh Indonesia malah nih ada gitu ya, dari Aceh sampai Jayapura gitu ya. Ya ini pada waktu itu enak banget. Jadi sebelum COVID gitu ya. Namun yang jadi fokus kita di sini adalah bahwa data science dan data analitik itu mampu untuk meningkatkan bisnisnya kita gitu. Dan yang nomor kedua yang sebelah kanan ini adalah applied machine learning yang teman-teman bisa lakukan untuk tahap sekarang. Nah, ini merupakan project apa ya? Bukan project company sih, tapi project saya pribadi iseng-iseng gitu. Nah, ini ngelakuin yang namanya classification machine learning. Kira-kira kalau misalnya si gendernya itu laki-laki, dia udah lulus, kemudian dia punya penghasilan sekian, tapi dia mau pengen minjem uang ini untuk katakanlah KPR misalnya gitu ya. Nah, kira-kira si bank ini akan minjemin atau enggak gitu. Nah, itu machine learning-nya masuk ke bagian production gitu. Mungkin saya share sedikit sebelum saya tutup untuk bagian ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini apa sih sebenarnya machine learning itu gitu ya, secara belakang gitu ya. Itu mungkin teman-teman bisa masuk ke bagian yang saya lakukan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perlu persiapin nih kalau memang pengen banget di dunia machine learning model gitu ya. Yang pertama, teman-teman mesti jago untuk ngodingnya gitu ya. Yang dimana di sini teman-teman ngoding layaknya data science. Kemudian teman-teman ketika untuk memunculkan hasil seperti ini gitu ya, dalam bentuk server dan bisa dinikmatin oleh semua orang, itu tuh teman-teman wajib ngelakuin yang namanya deployment gitu ya. Nah, deployment atau memasukkan model teman-teman itu ke real server gitu yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Oke. Nah, ini katakanlah kita coba dulu. Nah, ini kalau kita prediksi, oke, dia loan approve-nya, pinjamannya tuh di approve gitu ya. Nah, ini salah satu model yang harus teman-teman create secara sendiri. Kemudian teman-teman harus memahami soal terkait dengan kalau misalnya tampilannya pengen bagus, teman-teman mesti belajar yang namanya HTML, kemudian JavaScript, kemudian CSS, nah itu bagian-bagian front end biasanya, dan teman-teman juga merupakan bagian dari back end-nya atau create server yang namanya API gitu ya. Nanti saya mungkin agak kemana-mana, cuman ya bagian API itu adalah bagian di mana teman-teman tuh harus ngoding, mengkoneksikan modelnya teman-teman dengan HTML-nya teman-teman agar bisa diakses secara live menggunakan si aplikasi yang sudah teman-teman buat gitu. Nah, oke.
Ini yang mungkin saya bisa share ke teman-teman, mungkin akan lebih enak kalau misalnya kita nanti tanya jawab aja ya teman-teman untuk further discussion-nya gitu. Oke, saya rasa ini sudah cukup, sudah selesai dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti kita bisa di sesi pertanyaan ya teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Mutiara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari atas penyampaian materinya. Selanjutnya mungkin kita ke sesi pembahasan ya teman-teman, seperti biasanya. Di sini ada instruktur kita, Kesi Setianingsi. Ya, Ya, selamat pagi Bu. pagi. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Tapi sebelum itu mungkin saya bacakan dulu CV dari Bu Kesi Setianingsi ya Bu ya. Ya, operator. Oke, jadi ini profil instruktur kita pada sesi SIP 4 ini. Jadi Ibu Kesi Setianingsi merupakan dosen di Telkom University. Untuk latar belakang pendidikannya, beliau menempuh diploma degree di Teknik Telekomunikasi dari tahun 2007 sampai 2010 di Telkom University, kemudian melanjutkan gelar sarjananya di di S1 Teknik Telekomunikasi, Telkom University juga dari tahun 2010 sampai 2012, lalu melanjutkan studi masternya di Institut Teknologi Bandung pada jurusan Teknik Komputer dari tahun 2013 sampai 2015. Lalu juga ada experience yang dilakukan Ibu Kesi ini ada Publicity Coordinator IEEE Indonesian Section di tahun 2017 sampai 2018, kemudian juga ada Treasurer IEEE Communication Society Indonesia dari tahun 2018 sampai 2019, kemudian menjadi sekretari di IEEE Communication Society Indonesia dari tahun 2020. Kemudian menjadi dosen di Telkom University dari tahun 2015 sampai sekarang. Baik, itu mungkin profil instruktur kita pada sesi SIP 4 ini. Untuk sesi pembahasannya, saya silakan kepada Bu Kesi. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Selamat pagi Mas Ari, Mas Yusuf. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu hari ini di webinar hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Agus, mungkin masih ada. Terima kasih sudah hadir dan teman-teman semua ya yang sudah join hari ini. Terima kasih. Oke, hari ini materinya menarik sekali ya. Tadi saya sampai mau berhenti bentar ngambil minum aja nggak jadi karena kayaknya takut ada yang miss gitu ya karena seru banget. Oke, untuk Mas Yusuf tadi cerita ini ya implementasi image processing di Ericsson ya Mas Yusuf ya. Tadi cerita tentang face recognition ya. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Mas Yusuf. Jadi supaya teman-teman paham nih kira-kira kalau misalnya si image processing ini ya Mas Yusuf ya kalau di Android, nah ininya gimana ya strukturnya ya, misalnya apakah misalnya pertama image ini akan dikirim ke cloud kah atau yang Mas Yusuf buat tuh seperti apa supaya teman-teman kebayang nih ininya ya arsitektur sistemnya seperti apa gitu. Oh, ya. Dari yang pengalaman Mas Yusuf pernah buat gitu ya, yang kemarin buat. Oh ya, jadi kalau untuk Android itu sebenarnya bisa dua cara, Bu. Yang pertama itu si model ini itu di-deploy di HP-nya. Okay. Jadi sebelum dikirim ke cloud-nya atau ke servernya, si model ini sudah memprediksi hasilnya itu dari aplikasinya itu sendiri. Nah, ini itu biasanya digunakan kalau si usernya itu tidak memiliki internet yang cukup bagus. Nah, karena ketika di cara yang kedua atau ketika modelnya itu di-deploy di cloud, itu kan harus usernya juga harus mendukung internetnya yang bagus juga. Nah, seperti itu sih, Bu. Oke, iya kebayang. Jadi mungkin kalau misalnya butuh lokal gitu ya, kita pakainya yang tanpa internet gitu ya. Kalau misalnya lokal, kalau harus ke cloud berarti usernya harus memang yang ini internet ya, yang butuh internet. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Hari ini kita belajar tadi ini ya, RCN, N ya,
regional CNN, kemudian tadi bahas YOLO juga. Nah itu beberapa memang algoritma itu sering dipakai untuk mahasiswa di sini kan mungkin sebentar lagi akan tugas akhir ya, karena itu sering sekali memang dipakai untuk tugas akhir gitu. Kebetulan kemarin, ini juga nanti nyambung sama topiknya Mas Ari ya, saya tuh ada riset di hidroponik juga, sama tadi kayak Mas Ari. Mungkin nanti saya akan nanya tentang itu ya Mas Ari, saya langsung tertarik pas lihat ada gambar hidroponik gitu ya. Nah, kalau saya pernah pakainya RCNN-nya ini untuk ini Mas Yusuf, untuk ngedeteksi pertumbuhan tanaman hidroponiknya gitu ya. Jadi saya ngedetek untuk ada berapa daun sih, harusnya kan kalau misalnya umur 3 minggu umumnya berapa daun gitu ya. Kalau ini cuma baru berapa daun berarti apa yang harus ditambahkan, apakah misalnya nutrisinya gitu ya, atau cairan pH-nya gitu ya, seperti itu tadi. Oke, terima kasih Mas Yusuf untuk sharingnya. Semoga teman-teman tadi ini ya jadi mengerti gitu ya, jadi bisa memahami bahwa RCNN dengan YOLO gitu ya, seperti apa perbedaannya. Nah, terus saya mau bertanya untuk Mas Ari. Tadi materinya lengkap sekali ya Mas Ari ya, dari awal sampai masuk mau ke machine learning gitu ya, sampai di machine learning-nya. Nah, memang kalau saya pribadi karena saya orang teknik ya, jadi segi bisnisnya memang saya masih abu-abu Mas Ari. Inilah belum paham banget gitu ya. Jadi tadi memang ketika kita meriset sesuatu, kayak misalnya saya meriset hidroponik, saya jadi fokusnya tuh di ininya ya, di bagaimana membangun sistemnya gitu. Cuman kalau untuk bagaimana ini ke segi bisnis memang belum kebayang gitu ya. Nah, kalau dari Mas Ari mungkin bisa elaborate lagi pengalaman Mas Ari yang kemarin di hidroponik, kira-kira yang data scientist-nya untuk bisa pemasaran itu seperti apa ya yang Mas Ari lakukan gitu. Oke, iya, terima kasih Bu Casey. Jadi di bagian GitHub saya itu sebenarnya ada salah satu riset yang saya lakukan untuk hidroponik di bagian data science. Nah, itu malah lebih ke bisnisnya sebenarnya. Contohnya adalah, saya bisa share lagi nggak ya? Boleh. Oke, kita akan lihat aja di bagian sininya. Semoga masih ada. Oh, ini tadi. Ya, ini dia. Oke. Oops, sorry. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, ini saya share ke sini. Oke, nah di sini ini merupakan database yang sudah saya lakukan untuk bagian bisnisnya, Ibu. Jadi di sini salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah online training ya, karena banyak orang di waktu COVID itu kayak bingung mau ngapain gitu ya, pengennya belajar hidroponik tapi bingung mau kemana gitu. Nah, data yang saya hasilkan dari pembukaan kelas online training itu saya analisis gitu. Ini datanya nggak semua, saya limitasi karena ini juga merupakan dari bisnis saya gitu kan. Jadi kalau dicontek jadi bahaya. Oke. Jadi salah satu hal yang saya ingin lakukan sebenarnya dari awal nih, kira-kira gender yang pengen banget belajar hidroponik siapa gitu. Oh, pria gitu ya. Saya pikir awalnya wanita gitu misalnya. Ternyata pria yang juga pengen gitu kan. Nah, oke. Yang lihat di sini yang kita lihat adalah Instagram exposure yang paling banyak gitu. Memang paling banyak ya. Hidroponik kan sukanya foto-foto bagus, indah segala macam. Iya. Maka mereka tuh lebih tertariknya lewat lihatnya Instagram. Jadi kita bisa monetize untuk penjualan bisnis kita tuh ke Instagram gitu. Nah, kemudian kita pengen tahu juga sebenarnya dari sekian orang yang melakukan belanja hidroponiknya kita, itu tuh dari daerah mana aja gitu. Oke, katakan di sini ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya, Jakarta juga ada. Yang lainnya gimana? Yang lainnya berarti ketika kita ingin melakukan marketing site gitu ya untuk engagement, ya udah kita fokusin aja yang belanjanya itu udah banyak, katakanlah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta sama Jawa Tengah gitu ya. Karena kenapa? Ya karena memang pasar di situ ada, ya kenapa kita harus ke lain dulu gitu. Nah, ketika yang
yang tinggi-tinggi ini udah kita bisa monetize, baru kita mulai pergerakannya ke beberapa daerah lain. Jadi step by step, jadi kita nggak langsung sebar ke semuanya begitu. Jadi mungkin lebih ke arah sana, Ibu. Oke, baik Mas Ari. Saya jadi kebuka ya. Oh iya ya, kita bisa jadi tahu ya. Maksudnya kalau mau kita marketing, jadi kita udah tahu pasarnya yang besar di mana gitu ya. Daripada kita coba ke semua tempat gitu ya, belum tentu feedbacknya bagus gitu. Oke, di sini ada Pak Agus. Mungkin Pak Agus mau ada pertanyaan, silakan Pak Agus. Mangga, kalau ada pertanyaan. Oh, terima kasih Bu Casi. Mungkin saya apresiasi dulu ya, karena ini luar biasa materi kita hari ini ya. Dari Mas Yusuf tadi bagaimana implementasi sederhana, tetapi itu saya yakin itu high impact ya. Bagaimana sesuatu yang sebelumnya mungkin masih pakai verifikasi yang mungkin sedikit jari, atau ini mungkin lebih simpel ya. Bahkan mungkin kalau nanti advance-nya orang nggak perlu duduk berdiri dengan sikap sempurna, tapi mungkin bisa lewat langsung recognition ya, keren banget. Nah, terus juga untuk yang Mas Ari tadi itu juga sesuatu yang saya selalu tekankan di materi data science ke ini ya, mahasiswa peserta ya, para peserta ini micro credential ini. Kalau kita di kuliah AI itu kan kita sering membangun fokus ini ya, modelnya ya. Padahal ada beyond dari itu adalah ini sebenarnya untuk bisnis untuk apa gitu ya. Bahkan kalau di kuliah AI, dataset yang kita buat itu udah rapi, udah manis, cantik gitu ya. Justru di kuliah data science ini kita yang menyediakan dataset itu mampu mengolahnya dan mampu menyajikannya. Makanya ini saya apresiasi sekali topik kita hari ini. Mungkin sedikit pertanyaan izin ke Mas Yusuf ya, ini just curious gitu ya. Kan dulu pernah di suatu tempat diimplementasikan face recognition ya. Nah, kalau yang di Ericsson ini apakah juga untuk mencegah yang namanya juga fraud selalu ada ya, pakai foto. Jadi orangnya nggak ada tapi dikasih foto. Nah, apakah itu juga apakah sudah menjadi sesuatu yang di handle untuk saat ini atau belum gitu ya? Mungkin itu hanya pertanyaan teknis ya. Artinya kan mencegah orang-orang yang iseng, yang maklum sendiri di negara kita kan segala sistem itu ada, cari celahnya tuh ada aja gitu ya. Udah pakai face recognition, kasih aja fotonya gitu ya. Nah, terus yang kedua untuk Mas Ari terkait dengan tadi ya, bagaimana membawa ke ranah bisnis gitu ya. Nah, mungkin ada tips-tips dari Mas Ari bagaimana nih kalau kita ada misalkan punya dataset itu memvaluasi hal-hal yang tadi, kayak misalkan tadi ya apa yang dikerjakan Bu Casi tadi ternyata ada sesuatu yang beyond dari itu gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ngasih tips-tipsnya ini yang sudah lama langsung di industri, karena kan kita mungkin yang di akademik kan biasanya fokus kepada pembangunan modelingnya, kemudian bagaimana rekognisinya, padahal sebenarnya kembali ke hal mendasar ini menjawab problem dari real masyarakat atau di bisnis enggak, dan kalau ini dibawa ke dunia bisnis, value apa yang bisa ditingkatkan. Nah, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih Bu Casi atas kesempatannya, dan saya apresiasi untuk kedua pembicara hari ini, luar biasa sekali. Mangga, silahkan dari mungkin kita kembalikan ke Bu Casi untuk dipimpin Mas Yusuf atau Mas Ari dulu. Silahkan Mangga Mas Yusuf untuk menjawab terlebih dahulu, mungkin nanti setelah Mas Yusuf ke Mas Ari. Nanti setelah ini teman-teman yang akan bertanya silahkan siapkan pertanyaan ya. Nanti setelah ini teman-teman boleh bertanya ke Mas Yusuf dan Mas Ari. Mangga Mas Yusuf. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Pak Agus itu gimana caranya biar intinya si orang-orang ini nggak curang gitu kan ya Pak? Nah, itu sih sebenarnya yang sedang jadi permasalahan sekarang. Jadi banyak banget orang-orang atau engineer-engineer yang di site yang tugasnya emang masang perangkat telekomunikasi seperti itu mereka nitip HP Pak, jadi kayak nitip absen gitu. Nah, jadi biasanya yang fotoin itu teman-teman mereka yang emang tinggalnya deket sono gitu. Nah, jadi dari situlah saya itu disuruh bagaimana caranya meminimalisir hal tersebut. Nah, makanya untuk sistem yang sekarang itu masih
menggunakan verifikasi atau checkingnya manual oleh orang yang bertanggung jawab atas engineer tersebut. Tapi kan karena aktivitasnya itu banyak, itu kan jadi tidak efisien ya Pak, karena checkingnya satu-satu gitu kan. Nah makanya dibuatlah tadi face recognition tadi, di mana nanti di foto itu akan ada informasi hasil rekognisinya, ini usernya siapa, dan juga ada lokasi di mana si foto ini diambil. Nah, jadi kan tadi ada informasi longitude dan latitude-nya. Nah, nanti longitude dan latitude di mana foto ini diambil akan dibandingkan dengan longitude dan latitude site-nya. Nah, dari situ bisa diketahui user ini siapa dan ngambilnya di mana. Nah, gitu sih Pak, diharapkan dapat mengurangi titip absennya. Oh iya, keren-keren. Ya, makasih Yusuf. Oke, keren Mas Yusuf. Jadi ketahuan ya, bener apa enggak sih, karena dia pakai latitude longitude ya. Bener nggak ngambilnya di situ gitu ya. Oke, sekarang kita ke Mas Ari. Bangga Mas Ari. Iya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Sebenarnya jawaban dari Pak Agus tuh ada di salah satu mahasiswa Pak Agus nih Pak. Jadi ada salah satu mahasiswa yang magang, mahasiswa Telkom yang magang di tempat saya. Kemudian dia tuh masuk di bagian data analis bareng sama saya, dan dia juga yang sebenarnya saya challenge dia gitu ya. Kira-kira bisa nggak nih ngebantu tim data scientist nih untuk mencari tahu kira-kira bisa nggak atau fitur atau hal-hal apa aja yang bisa dilakukan oleh data scientist untuk memprediksi atau merekomendasikan di artikel Kompas gitu. Jadi misalnya Bapak Agus nih masuk ke Kompas, hari ini baca tentang artikel A gitu, yang Bapak Agus suka gitu, and then besoknya akan direkomendasikan lagi. Nah, itu tips-tipsnya adalah yang pertama itu kita harus cari tahu dulu pola dari suatu user itu seperti apa. Polanya dulu kita cari. Dari segi apa visualisasi datanya, dari segi apa mungkin range suatu datanya setiap seminggu sekali atau 1 bulan, kira-kira dia tuh membaca berapa kali gitu. Nah, dari pola-pola datanya seperti itu, akhirnya kita bisa cari tahu nih, oke, dia membaca itu atau memilih suatu artikel itu berdasarkan apa? Judulnya kah? Atau kata kunci yang singkatnya kah? Atau memang seluruh artikelnya misalnya. Nah, itu semua kita coba. Dan kebetulan itu udah dicoba oleh anak Pak Agus dan juga anak Bu Kesi ya. Dan di situ hasilnya oke, seperti ini. Nah, itu dioper ke tim data scientist untuk ini loh, ada masukan dari tim data analis untuk kalian, tim data scientist itu mulai dulu di bagian sini gitu. Karena pola datanya itu ternyata ada kemiripan gitu. Nah, baru dari situlah dibangun machine learning modelnya oleh tim data scientist dan juga machine learning engineer gitu. Kejawab ya Pak Agus ya? Ya, terima kasih nih. Mudah-mudahan kita juga bisa ini ya, para peserta ini juga bisa mengambil take home message ya, sebuah sisi lain dari selama ini yang mungkin terlalu fokus pada model kalau di kuliah AI ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ari, Mas Yusuf ya. Saya kembalikan ke Bu Cesi. Oke, terima kasih Pak Agus, Mas Ari, Mas Yusuf. Kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin ini udah penasaran banget ya, pengen nanya. Silakan boleh raise hand ya. Mangga, teman-teman yang ingin bertanya, yang pengen tahu tentang data scientist, yang ingin tahu tentang image processing, silakan. Ada pertanyaan? Atau yang malu boleh di chat box, boleh. Silakan. Kalau malu untuk ngomong langsung, raise hand, boleh di chat box, silakan. Oke, mungkin sambil nunggu, saya sambil ini lagi ya, nanya lagi mungkin untuk Mas Ari. Berarti kalau tadi yang Mas Ari bilang, mirip nggak sih Mas sama kayak similarity? Jadi kalau misalnya saya suka baca di Kompas tuh misalnya artikel tentang apa ya, misalnya ya, apa itu namanya saham misalnya. Apakah mungkin akan ada next-nya yang mirip atau seperti apa gitu Mas?
artikel Saham yang mirip gitu misalnya, atau seperti apa misalnya, atau saya suka bacanya tentang selebriti nih, mungkinkah akan ada berita-berita lain tentang selebriti yang muncul gitu ya, jadi mirip similarity kayak di YouTube, atau seperti apa ya? Iya, iya, betul. Jadi memang di dalam recommendation system itu kan sebenarnya ada banyak. Ada memang dia based on ketika kita search by keyword, kemudian dia muncul keywordnya itu yang mana nih. Dari satu kalimat yang mengandung keyword yang udah kita ketikkan, kira-kira akurasinya itu seberapa bagus. Katakanlah 79% yang paling tinggi. Ya udah, dari 5 artikel tersebut yang paling tinggi secara akurasi, kita akan rekomendasikan mereka. Ada juga bagian terkait dengan personanya. Persona si pembaca itu seperti apa? Apakah mereka itu kita lihat hari ini dia baca tentang COVID, besok dia baca tentang selebriti. Kemudian yang lain, orang yang lain itu juga baca tentang COVID misalnya, tapi dia juga baca tentang makanan. Mungkin orang pertama tadi yang belum terekspos untuk membaca makanan karena memiliki similarity sama orang yang kedua yang baca COVID, maka kita rekomendasikan juga orang yang pertama lihat artikel makanan seperti itu, Bu. Jadi memang variasinya tuh akan sangat banyak sekali. Ya. Itu tergantung dari kita sebenarnya mau ngesetnya seperti apa, dan juga dari segi kesediaan data kita lagi sebenarnya, karena datanya kalau kotor ya kita juga tidak bisa membuat itu semua hal gitu sih. Jadi kita harus pilih-pilih dulu gitu. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Ari. Benar juga sih tadi ya yang diceritakan Pak Agus ya. Jadi selama ini kita kan concern misalnya membuat model yang bagus gitu ya, membuat model yang robust, tapi kita lupa bahwa model ini nggak akan jadi bagus kalau data kita ya nggak bagus gitu ya. Kalau data kita berantakan gitu ya. Jadi memang di microcredential ini juga kemarin kita belajar gimana sih menyiapkan data sampai ready gitu ya, sampai bagus untuk bisa masuk ke model kita gitu. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke itu dari yang ngerasa. Oh ada, maaf. Oke, ada Selamat Mahendra, silakan. Nanti setelah ini Budiono boleh. Silakan Selamat Mahendra. Izin bertanya pada Mas Yusuf. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama perihal deployment tadi, infrastruktur. Nah, itu tadi kan ada dua, via polling API sama yang diinjek langsung di HP-nya kan Mas. Itu kalau seumpama diinjek di HP-nya ketika modelnya itu kan belajarnya kan terus-menerus Mas gitu. Jadi kan nanti kan ada data baru di training lagi, terus mungkin di deploy lagi. Itu apakah nanti bentuk APK-nya atau modelnya nanti akan membengkak gitu atau masih tetap? Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, YOLO atau metode lain apakah bisa digunakan untuk deteksi action atau motion? Kan kalau yang tadi disebutkan itu buat object detection kan, otomatis objek yang berhenti gitu. Ataukah ada saran model yang lain tuh bisa untuk motion detection seperti itu? Terima kasih. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi ketika modelnya itu di-deploy di HP-nya atau lokal, itu tentu saja harus ada apa ya, seperti regularly update gitu Pak untuk aplikasinya. Karena kan seperti yang Bapak katakan tadi, kalau model ini akan dilatih secara terus-menerus ya. Apalagi ketika ada user baru dan ada site baru seperti itu. Nah, itu sih kelemahannya. Jadi si aplikasinya ini harus diupdate secara terjadwal. Seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi sih Pak ke kasusnya itu, pengen usernya itu seperti apa, kondisi usernya itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua, apakah YOLO bisa untuk motion detection? Motion detection ini itu yang dimaksudkan seperti apa Pak? Apakah kayak misalkan ada orang jalan terus si deteksinya ini mengikuti, atau ada misalkan motion itu kan misalkan orang berjalan dan berlari, nah itu kan beda kan ya Pak?
atau yang seperti itu? Kurang lebih seperti itu, atau bisa jadi kayak bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kan ada yang cuman gambar, ada yang gerakan gitu. Ya, itu mungkin lebih ke pose ya, Pak. Nah, kalau untuk pose ini itu sebenarnya bisa juga pakai YOLO, tetapi ada tambahannya, Pak. Jadi ada skeleton detection namanya. Nah, skeleton detection ini itu yang digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi si posenya itu. Apakah posenya itu kan berdasarkan gerakan tangan gitu kan ya Pak. Nah, jadi si skeleton detection ini itu akan mengklasifikasi si gerakan tangan ini itu lagi ngapain. Gitu. Seperti itu sih Pak. Apakah cukup menjawab atau? Ini mungkin kalau yang tadi itu spesifiknya buat hand gesture ya Mas. Kalau bahasa isyarat berarti kan mungkin dia pakai landmark gitu kan. Terus yang saya maksud itu kalau pose itu kan mungkin dia datasetnya itu kan gambar. Kalau motion kemungkinan datasetnya video gitu. Walaupun nanti mungkin bisa dipecah jadi gambar juga. Nah, itu yang mungkin saya maksud. Iya Pak. Jadi ya mungkin skeleton detection tadi mungkin bisa menjawab sih, tapi nggak tahu nanti kan tingkat akurasinya berapa gitu. Terima kasih Mas. Iya Pak. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Slamet. Sekarang kita ke Mas Budiono. Silakan jika ada pertanyaan Mas Budiono. Terima kasih Bu kesempatannya. Saya mau nanya sama ini Mas Yusuf. Nah, tadi kan Pak yang verifikasi itu misalnya yang case di Ericsson itu yang diverifikasi juga bisa menggunakan longitude, latitude itu koordinatnya. Itu Pak cara kerjanya seperti apa Pak ya? Saya kurang ini, mohon maaf soalnya saya basicnya bukan IT gitu. Jadi itu cara kerjanya kira-kira seperti apa? Mohon penjelasannya gitu. Kalau misalnya kita memverifikasi gitu selain wajah juga tadi kan dijelaskan bisa menggunakan titik koordinatnya. Itu Pak, cara kerjanya itu gimana? Apakah datanya itu ditransformasi, diubah dalam bentuk apa atau seperti apa? Terima kasih Bu kesempatannya. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau yang longitude latitude itu cukup simple ya Pak. Jadi untuk site-nya itu udah di-define longitude latitude-nya. Nah, sedangkan untuk yang di fotonya itu sebenarnya di Android, ketika kita mendevelop si aplikasinya, itu sudah ada semacam library-nya gitu Pak, atau fungsinya. Jadi kita tinggal panggil fungsi dari si get longitude latitude-nya ini, nanti secara otomatis dia kan kalau Android itu kan terhubung ke map ya Pak. Nah, dia akan get si longlat ini dari map-nya itu. Nah, nanti ketika udah dapat longlatnya, ya tinggal kita bandingkan aja dengan yang longlat site yang sudah didefinisikan sebelumnya gitu Pak. Tinggal dicari deltanya aja. Berarti sama kayak mungkin case kayak di cyber gitu ya Pak mungkin ya Pak. Kayak gitu ya mungkin modelnya. Gimana Pak? Berarti Pak mungkin sama ya kayak yang diaplikasiin di cyber atau apa gitu Pak. Pakai kayak gitu mungkin udah otomatis aja gitu udah dibuat ininya. Oh iya Pak, kemungkinan sama sih. Terima kasih Pak penjelasan itu aja dari saya Bu. Oke, terima kasih Mas Budiono, terima kasih Mas Yusuf. Kita masih ada sekitar 11 menit, ada satu penanya lagi, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand untuk satu penanya terakhir. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan. Oh enggak, masih Mas Budiono tadi ya? Oh udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke MC kita. Silakan Mbak Mutia. Terima kasih Bu Kesi. Terima kasih juga untuk Mas Ari dan Mas Yusuf yang telah memberikan dan menyampaikan materinya pada sesi industri dan pemerintah keempat ini. Baik, mungkin
saya selaku moderator ingin mengembalikan lagi kepada MC, kepada Mbak Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mutia Rahmi. Nah itu dia ya tadi rekan-rekan semua SIP 4 kita hari ini yang tentunya bersama dengan narasumber kita yang hebat-hebat ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ari dan Mas Yusuf yang sudah berkenan hadir untuk menjadi pembicara webinar kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan dari teman-teman kita semua di sini. Nah, mari kita lanjutkan sesi industri ini dengan sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Mas Yusuf dan Mas Ari. Oleh karena itu, kepada Bu Jessi, saya persilahkan untuk menjadi perwakilan untuk penyerahan sertifikatnya. Mungkin Mas Operator bisa dibantu untuk share screen ya. Ini saya udah nggak unmute ya. Tadi saya mute ya. Sorry, saya ngomong masih mute ya. Oke. Kepada Mas Yusuf, Mas Ari, ini secara simbolis rasa terima kasih kami karena udah meluangkan waktunya ya, sudah membagi materi yang luar biasa hari ini, berbagi ilmu hari ini dengan kami semua. Ini secara simbolis kami serahkan sertifikat kepada Mas Yusuf dan Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga tidak kapok ya, dan semoga di lain kesempatan bisa kami panggil lagi untuk acara-acara selanjutnya. Amin. Oke, saya kembalikan ke MC kita, Mbak Dewi, silakan. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi industri kali ini, mari kita lanjut ke dokumentasi dulu ya, rekan-rekan semua. Mungkin untuk sesi dokumentasi yang pertama bisa dokumentasi bersama instruktur dan narasumber kita. Mas Ivan bisa dibantu untuk spotlight ya, Mas. Oke, aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Cukup. Oke. Sudah ya, Mas Ivan ya? Sudah. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke dokumentasi semua peserta ya. Mungkin peserta yang lain mohon untuk menyalakan kameranya. Silakan untuk Mas Ivan dipandu untuk sesinya. Dari set pertama ya. 3, 2, 1. Kemudian ke slide 2. 3, 2, 1. Slide 3. Slide 4. Udah. Nah, oke. Terima kasih Mas Ivan. Baik, terima kasih pada teman-teman dan semua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus dan Bu Casi yang sudah hadir sebagai instruktur pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam SIP kali ini. Saya tutup sesi industri kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa di sesi industri berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Ari. Mas Agus, Mas Ari. Terima kasih, mohon izin semuanya. Ya.